Kamu udah masukin berapa duit total? Yang beasiswa aja atau semuanya? Oh, kamu pakai uang beasiswa? Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini kita sudah kedatangan seorang wanita bernama Reza. Halo Reza. Hai Bang Jon. Halo. Perlu diingat Reza ini bukan Halo. nama kamu sebenarnya ya? Iya. Betul. Ini adalah code name ceritanya. Gimana Reza, kamu mau curhat apa? Curhat ini sih sebenarnya tentang agak nyerempet ke keuangan gitu. Jadi tahun kemarin tuh aku sempat dapat beasiswa gitu kan dari salah satu penyedia beasiswa gitulah. Nah, Oke, bagus. Terus akhir tahun kemarin tuh karena kan vibe-nya lagi bagus-bagusnya, lagi hijau semua kayak gitu kan. Terus akhirnya aku masukin Karena apa lagi bagus-bagusnya? Karena kan memang lagi sentimennya lagi positif banget ya. Apa nih? Sentimen apa? Ini IHSG-nya aja udah hijau Bang. Jadi kayak aku lihat terus ada yang ngepom-pom gitu kan. Oke. Terus? Ya, aku saham. masuk lah. Kamu masuk beli saham. Terus habis itu udah cuan lumayan. Udah aku tarik lagi sell. Tapi habis itu waktu aku sell tuh aku ngerasanya itu udahlah, udah cukup gitu. Nggak usah ditambah-tambahin gitu. Tapi habis itu besoknya tuh malah naik tinggi banget. Kan gimana ya kan? Jadi kan kayak aduh apa masuk ya gitu. Terus lihat lihat dari forumnya. Jadi kan aku pakai yang ada forumnya gitu lah, sekuritasnya punya forum gitu kan. Pada mancing-mancing, masih nih tinggi gitu. Terus aku belilah tuh. Oke, terus? Terus aku tuh itu iya beneran hari itu tuh naiknya tinggi banget, kayak hampir 20% kalau nggak salah. Di sore tuh aku lihat kan. Terus abis itu besoknya kebetulan aku nggak abis itu tuh besoknya aku nggak lihat gitu loh Bang, karena kebetulannya keluargaku 4 anggota keluargaku tuh positif corona. Terus aku kayak bener-bener yang salah satunya di rumah, yang 3 itu di rumah, yang 1 masuk rumah sakit. Kayak aku jadi pecah gitu kan, dan gak kepikiran saham sama sekali. Terus sekarang waktu dicek tuh udah minusnya udah banyak banget. Minus berapa? Terus kayak gimana? Minus berapa udah? Kemarin tuh waktu aku sell sebagian tuh minusnya 26% kalau nggak salah. Tapi nggak semuanya sih. Oke, terus? Nggak, secara overall portfolio kamu minus berapa? Sekarang minus 10. Oke, terus? Udah gitu, terus kayak ya sedih banget karena gimana ya, kayak aku bawa euforia gitu loh. Oke. Tapi jadi lupa gitu karena kan fokusnya kepecah kan kemarin. Gitu. Terus yang gitu, terus habis itu bisnisnya juga lagi nggak bagus-bagus sama, jadi kayak yang aduh kok eman-eman banget ya 20 sekian persen gitu. Ya aku cut loss sih sebagian, yang sebagian masih aku simpen sampai sekarang. Ya bagus. Kamu butuh duitnya nggak? Kalau sekarang sih nggak butuh amat sih. Maksudnya masih ada dana darurat yang cukup lah buat bayar kebutuhan di depan sekarang gitu. Oke. Kalau sampai 6 bulan ke depan masih minus gimana? Berapa duit? Oke. Kayaknya mumpung kamu juga anonim nih ya. Kamu juga mungkin, anonim kan, gak ada yang tahu, gak ada yang kenal. Kamu udah masukin berapa duit total? Yang beasiswa aja atau semuanya? Oh, kamu pakai uang beasiswa? Iya. Kamu pakai uang beasiswa? Bentar. Uang beasiswa kamu berapa? 10 juta? Iya. 10 juta dipakai buat beli saham? Itu tapi ya kan jadi nyampur sama
Iya. Oke, terus Nomor kalau sama yang punya aku pribadi? sendiri kan sebelum Yang pribadi berapa? 10. 10 juta juga. Dan darat kamu berapa di tabungan sekarang? Sekarang di angka 3 sih. Doang. Ya, kenceng gue ketawa ya. Soalnya kemarin kepakein nih buat muter-muter yang waktu keluarga positif itu. Reza. Jadi oke, kapan sih kamu mulai kuliah? Beasiswa itu harusnya dipakai kapan tuh dananya? Beasiswa kepakai kapan? Terserah aku sih sebenarnya, karena duit beasiswa itu bukan buat gimana sih? Bukan buat yang harus dipakai buat bayar UKT atau harus dipakai buat apa gitu tuh enggak. Jadi alokasinya terserah aku. Jadi intinya jadi kamu dikasih 10 juta terus terserah lo mau pakai buat bayar apa gitu ya? Iya betul. Oke. Mirip-mirip gitu. Nah terus sekarang perkuliahan atau apa terganggu nggak dengan dananya kepakai buat saham terus rugi? Agak deg-degannya karena dana daruratnya udah tipis sih. Betul. Terus kapan kamu harus bayar-bayaran buat yang berhubungan dengan perkuliahan? Udah mulai sekarang. Udah dibuka termin pembayarannya buat Terus UKT. kamu bayarnya gimana? Belum aku bayar. Itu biayanya berapa? 10 juta? Nggak ada, setengahnya cuma 5 juta. Oh, untung 5 juta. Jadi Jadi terakhir kapan bayarnya? Akhir bulan sih. Oke, jadi kamu punya waktu ya kira-kira 3 minggu. Bisa nggak bayar tuh? Kalau pakai ini sih bisa ya, maksudnya kalau narik dari RDN kan aku juga ada juga RDN. Semuanya. Oke, iya. Bagus. Maksudnya nggak semuanya aku di saham. Oke, jadi yang tadi kamu total 20 juta ya saham ya? Itu berapa persen dari kira-kira uang yang kamu punya? Aduh, gede banget itu, Bang. Gede banget, berapa tuh? Berapa persen? 6, berapa ya berarti? 2/3. 60. Maaf ya, gue akan ketawa aja. Gue mau ngomel-ngomel, cuma udahlah gue ketawain aja. Oke. Sabar ya Reza. Ya, in a way gini loh. Yaudah, dari kamu ada yang mau diceritain lagi? Apa ya, cukup dulu sih. Oke. Itu aja. Yaudah, mari kita sama-sama merenung aja ya. Merenung, maksudnya gini. Tapi kamu sebelumnya sadar nggak kalau saham itu sebenarnya resikonya tinggi? Sadar. Oke, yaudah. Dua sekuritas gitu dipisah. Maksudnya yang satu emang buat trading, yang satu buat invest. Betul, tapi kan trading itu juga butuh pengetahuan yang tinggi loh. Menurut gue justru ketika lo saham, lo investing dulu. Lo belajar. Untuk trading itu lo harus jauh lebih mahir. Gitu. Karena analisisnya mendalam dan juga lo harus mantau lebih short term. Bisa harian, bisa bahkan dalam 1 hari, jam-jaman juga bisa. Gitu. Tapi anyway, sudah kejadian. Gue turut berduka. Dan gue cuma bisa menyampaikan gini, jadikan ini pelajaran, gitu loh. Gue pun pernah mengalami kerugian. Toh sekarang kan kalau dibilang dari yang lo invest total 20 juta, kira-kira loss-nya berapa? 4 juta? 5 juta? Totalnya? Yang kemarin aku jual. Yang pokoknya udah rugi berapa juta kira-kira? Yang udah kejual deh, yang udah kejual. Yang fixnya kejual itu 3 sekian. 3 sekian. Terus sisa di ininya berapa? Yang masih floating? Yang masih floating tuh aku masih megang berapa ya? 7-an. 7 berarti total cuma 10. Oke, total 10 berarti kurang lebih ya rugi lo bisa dibilang 50% ya?
tapi masih ada di ininya, masih Betul, ada di betul, betul. RDA-nya. Masih ada di RDA-nya ya sekarang lah. Anggap aja realize, unrealized, total. Kan tadi lo masukin 20, tapi kalau di total sekarang dari yang lo udah cairin sama yang masih ini, total cuma 10 kan ya? Ya, benar. Right? Udah, jadi lo belajar aja dari sini. Bahwa mungkin kayak apa ya? Ya di lain kali, ketika lo mau mulai investasi yang berisiko tinggi, ada baiknya memang ya udah lo belajar dulu. Jangan termakan bujuk rayu orang yang ayo beli ini, ayo beli itu, jangan. Karena ya kalau apa ya, ibaratnya orang beli Ferrari dibilang bagus apa segala macem, tapi kalau lo beli, lo nggak ngerti cara nyetirnya, lo nggak ngerti cara ngerawatnya, sia-sia, bakal langsung rusak. Itu ya. Nah jadi mungkin buat kedepannya juga, uang beasiswa jangan dipakai buat aneh-aneh lah. Itu kan udah ada peruntukannya gitu loh. Lo harus lebih strict. Jadi kayak, oh, yaudah ini budget gue buat investasi. Di sini lo jadi greedy. Di investasi, terutama saham itu, psikologisnya satu, jangan iri. Kedua, jangan greedy. Jangan iri dalam artian ketika orang lain untung, ya udah bagus. Gitu. Apakah gue harus, gue juga pengen untung kayak gitu? Jangan. Karena ketika lo udah mikir kayak gitu, itu akan mengajak lo untuk mengambil keputusan-keputusan irasional. Seperti, wah ada duit nganggur nih, duit beasiswa. Udahlah gue pakai aja. Terus serakah gitu kan. Ketika lo harusnya udah tahu, oke, di sini saatnya, gue udah cukup cuan nih, oke lah. Gue ambil aja, misalnya 30%, oke lah gue ambil ya. Tapi lo kayak, gue pengen lebih. Itu bisa naikin sampai segini nggak ya? Bisa naik sampai segini nggak ya? Ternyata ujung-ujung balik ke arah, turun, sekarang minus banget. Gitu. Buat sebagian orang, ya ini adalah pelajaran mahal buat lo. Selamat. Gua pun pernah mengalami hal-hal kerugian-kerugian di masa lalu lah. Tapi itu jadinya gua ubah positif. What can I learn from this? Gitu kan. Gue pernah nitip dananya dipakai buat beli saham gorengan, jadinya gue rugi. Gitu. Dan dari situ gue ruginya lumayan. Gue rugi ratusan juta. Dan dari situ gue akhirnya belajar, ini uang gue harus lebih take ownership, gue harus lebih ngerti uang gue diapain, gue harus belajar. Dan ketika gue belajar, gue jadi ngerti, baru gue berani. Gitu. Nah, jadi itu kan kejadian tahun lalu tuh 2019 ketika gue rugi itu. Dan jadinya di tahun 2020 ini gue balas dendam dengan cara gue akan belajar. Gue belajar dulu, gue ikutin terus webinar saham, makan siang aja gue cari video YouTube yang ngebahas saham. Jadi gue sambil makan, gue sambil nonton sambil nonton si videonya gitu. Nah, terus gue jadinya lebih mengerti. Dan gue jadi lebih berani dalam artian gue mau investasi di saham gitu. Dan karena gue pernah rugi, gue jadinya lebih waspada. Dan itu membantu gue membantu gue untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih rasional gitu loh. Nah jadi ya buat sekarang mungkin advice dari gue adalah cari tahu hal apa yang bisa lo pelajarin dari sini, dan semoga ini membantu lo untuk untuk memutuskan lebih baik ke depannya, terutama soal investasi saham. Cocok nggak di lo gitu. Karena hati-hati lo, buat orang-orang gini kan, kita nggak tahu ya, orang-orang bilang kayak beli gitu, tapi ternyata mereka cuma lotnya dikit kayak gue nih, saham Astra 1 lot gitu kan. Tapi gue kan terang-terangan, ini gue punya saham ini 1 lot doang gitu. Jadi kalau kalian mau beli ya silahkan, mau ikut-ikutan gue, tapi ya kalian mau beli berapa ribu lot ya silahkan, urusan kalian. Naik turunnya gue nggak peduli gitu kan. Nah jadi kamu juga harus tahu di orang-orang itu sebenarnya mereka itu gimana sih, berapa banyak memang yang mereka beli, terus juga ini tuh berapa persen dari alokasi budget mereka keseluruhan. Kalau kamu tadi bilang kamu bisa sampai 66% gitu kan. Itu gede banget gitu. Kalau ternyata mereka cuma 5% atau cuma
10% gitu yang ya udahlah gue fun aja, mau untung mau rugi ya udahlah, toh cuma 10%, tapi kalau kamu 60% itu kan susah. Tuh. Oke. Duh, Reza. Uang beasiswa kok dipakai. Terus jadi nanti kamu cairin RDN, terus duit masih nyisa berapa? Di RDN sekarang ada berapa? Di mana? Di RDA apa di yang tadi? RDN-nya. RDN-nya berapa? Reksadana ya? Enggak, rekening dana nasabah yang di saham tapi yang belum aku. Oh, itu ada berapa? Kalau reksadana beda lagi. Oke. Kalau bentar, aku lupa. Aku cek dulu bentar ya. Ya, berapa kira-kira? 5, 10? Enggak ada. 5 mungkin. 5 ya. Oke, jadi masih cukup lah ya buat bayar biaya kuliah ya? Iya, cukup. Insyaallah. Udah, ya gitulah. Jadi, ya udah selamat belajar. Dan ini gue bukan menertawakan ya dengan gue ngomong selamat belajar, tapi menurut gue ini adalah bisa lo jadikan titik balik. Oh, kayak judul podcast gue yang satunya titik balik. Lo jadikan titik balik, gimana caranya? Oke, lo belajar dari sini untuk membantu lo menghasilkan keputusan lebih baik lagi di masa depan. Oke? Oke, Bang. Ada lagi? Itu aja. Jangan sampai lo ngutang buat invest saham, ya? Iya, enggak sih. Udah cukup lah pakai duit beasiswa aja udah. Iya. Udah, oke. Terima kasih. Gue doakan yang terbaik. Iya, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Bye-bye.